Halo semuanya, selamat datang kembali di channel aku dan bapakku. Kali ini aku dan bapakku ceritanya lagi membersihkan sampah ya. Tiba-tiba bapak saya jadi menemukan sebuah kardus yang udah rusak ya, terkena air. Nah, di dalam kardusnya itu ada sebuah mobil remote ya. Nah, ini mobil remote-nya, guys. Ini mungkin ceritanya ini udah dibuang sama yang punya, dimasukin ke kardus terus dibuang begitu aja ya. Makanya itu dia kehujanan, kena lumpur, kena apa, ini kotor nih, guys. Nah, kemudian diambil sama bapak saya. Pas dibuka ya, nah di dalamnya itu ada mobil dan ada remote-nya juga. Jadi ini tuh kayak mungkin orangnya itu udah nggak kepake terus dibuang gitu ya. Buangnya ini orangnya seremot-remotnya ya, jadi sepaket ini guys kita nemunya ini. Nah, ini untuk kondisi mobil, remote-nya udah kotor ini ya, kena lumpur. Ini juga remote-nya ini. Padahal remote-nya itu di dalam plastik ya, tapi dia sampai kotor seperti itu. Mungkin karena udah dibuang lama ya, sampai remote-nya itu ikut kotor guys. Setelah dicek bagian bawahnya ini juga kotor dan ada beberapa bagian yang patah ya untuk di ban-bannya. Nah, ini rencananya mau kita bersihkan terus kita perbaiki ya. Dan kita coba apakah ini masih bisa jalan atau enggak, guys. Awal-awal bapak saya nyopot bagian depan ini ya, tempat lampu ini. Gak perlu dicopot iki dikendoni tok. Yes. Setelah bagian depan udah copot, lanjut kita copot bagian kabin mobil ini ya. Ini kita copot dulu baut yang di bagian bawah. Nah, terus kita congkel ini guys dari belakang sini nih. Nah, itu ada kayak pinnya gitu, kita congkel dulu untuk nyopot bagian kabinnya guys. Oke, kabinnya udah mulai terangkat ya. Nah, ini udah copot guys. Step pertama ini kita tuh mau misahin sasis mobilnya dengan bodi mobilnya ya. Nah, ini makanya dicopot-copotin dulu sama bapak saya. Pak balik. Oke, jika semua bautnya udah lepas, baru bisa kita pisahkan sasis mobil dengan bodi mobilnya, guys. Lanjut di sini kita ngelepasin ban-bannya ya. Nah, ini bannya terbuat dari karet, guys, jadi lumayan gampang untuk ngelepasnya. Lalu kita singgahkan dulu ini baut-bautnya dan perintilan-perintilannya agar tidak hilang. Ini juga kabelnya, guys. Nah, nah, setelah itu kita siapkan air ya. Nah, jadi air ini berfungsi untuk mencuci bagian bodi mobilnya. Nah, maka dari itu kita tadi pisahin dulu tuh sasis mobil dengan bodi mobilnya. Karena mau kita cuci ya, mau kita bersihkan. Nah, kalau misalkan masih ada sasis mobilnya yang kita takutkan nanti konslet karena di situ ada rangkaiannya, guys. Kita lanjut, setelah bannya udah bersih semua, kita lanjutkan dengan membersihkan bagian lampunya ini, guys. Saking kotornya ini ada lumpur yang menempel ini. Nah, ini. Jadi kita bersihnya harus pakai kuas yang lebih kecil ya.
Lanjut yang terakhir ini kita bersihin bagian belakangnya ya. Untuk caranya juga sama kayak yang sebelum-sebelumnya, yaitu kita kuas dulu menggunakan sabun. Habis itu baru kita bilas. Nah, kita lanjut ke bagian yang kecil ini. Ini tuh sebenarnya tutupnya tempat baterai, guys. Nah, karena dia kotor, jadi kita bersihkan juga ya. Lanjut, yang terakhir kita bersihkan bagian kabinnya ini. Ini yang paling parah, guys. Itu sampai masuk ke dalam ya lumpurnya itu. Jadi kita perlu membersihkannya secara ekstra ini. Nah, itu kita sikatin setiap bagian-bagian terkecilnya. Nah, ini bagian dalamnya juga kita sikat menggunakan kuas yang lebih kecil ya. Oke, jika semua udah selesai dicuci, kita jemur biar dia kering, guys. Nah, untuk remote dan sasisnya kita bersihkan menggunakan lap basah aja ya. Karena takutnya kalau kita pakai teknik celup kayak tadi itu bisa merusak komponen di dalamnya ya. Karena ini tuh ada rangkaian listriknya, guys. Takutnya malah konslet nanti kalau kita masukin ke dalam air. Untuk sasisnya bapak saya menggunakan kuas untuk membersihkan bagian-bagian terkecil. Karena kalau bagian-bagian terkecil pakai lap basah itu agak sulit ya. Agak sulit menjangkau, guys. Maka dari itu bapak saya menggunakan kuas. Nah, setelah dibersihkan, lanjut kita analisis kerusakannya ya. Nah, ternyata kerusakannya itu ada di sini, di bagian penghubung ya, penghubung suspensi dengan sasisnya ini, guys. Jadi penghubung antara suspensi dan sasisnya ini tuh patah ya. Nah, maka dari itu di sini sama bapak saya mau diperbaiki dengan cara dilem, guys. Sebelum dilem ini dikrik dulu menggunakan cutter agar lemnya mau nempel. Nah, untuk pengelemannya nih kita nggak menggunakan lem doang ya. Cuman untuk pengeleman kali ini kita menggunakan gabus ini gabus filter ya, untuk tambahan lemnya nanti biar semakin kuat, guys. Nah, untuk caranya itu di sini bapak saya teteskan dulu lemnya. Nah, kita teteskan. Sebelum lemnya kering, kita tempelkan gabusnya ya. Kita tambahkan dengan gabus ini. Nah, ini fungsinya biar dia tambah kuat, guys ya. Kemudian kita ratakan ini menggunakan pinset. Terus kita tambahkan lem lagi, guys. Jadi prinsipnya ini itu pas gabusnya dikasih lem, gabusnya itu dia lembek ya, kayak menyampur dengan lemnya gitu. Nah, tapi pas lemnya nanti udah kering, gabusnya itu jadi keras, guys. Nah, maka dari itu di sini bapak saya menggunakan teknik ini ya, biar dia nggak gampang patah lagi, guys. Kita lanjut dengan lem bagian sininya biar dia tambah kuat lagi. Nah, ini karena permukaannya cukup besar, kita gunting lagi ya untuk gabus filternya ini. Nah, caranya sama, ini kita kasih lem dulu, terus kita tempelin gabusnya, guys. Kita kasih lem lagi ya biar dia lembek gabusnya. Terus itu kita ratakan. Nah, ini adalah hasilnya. Ini udah keras ya. Dan lihat itu gabusnya itu kayak menyatu ya dengan lemnya itu. Nah, pas kita coba suspensinya bisa berjalan dengan normal ya. Berarti pengeleman kita kali ini berhasil, guys. Muter ini. Lanjut ke kerusakan yang kedua. Nah, ini untuk kerusakan kedua ini cukup parah ya, karena penghubung antara suspensi dan saksis itu patah. Dan patahnya itu terbelah lagi menjadi dua, guys.
Jadi dia udah patah, dia patah lagi habis itu. Ini kan harusnya seperti ini, dia harusnya nempel di sini nih. Nah, kalau ngelihat bentuknya gitu, dia nempelnya itu begini. Nah, kita nanti tinggal cari pasnya, baru kita lem. Nanti dari setelah itu, ini nanti masuk, ini masuk, baru dibaut. Nah, ini pasti ada patahnya sedikit di dalam. Nah, itu kan kelihatan. Nah, itu. Nah, kita cabut dulu. Nah ini yang saya maksud ya, jadi penghubungnya itu udah patah, terus dia patah lagi di tengahnya guys. Maka dari itu ini dilem dulu ya sama bapak saya patahannya ini. Dikata diganti, karena kalau pakai baut aslinya dia hanya segini kan, sehingga kekuatannya ini akan berkurang. Nah, ini bapak mau coba pakai ini, jadi nanti kekuatannya itu di sini, bukan di sini. Saya khawatir putus lagi. Untuk mengurangi kemungkinan terjadinya patah kembali, di sini bapak saya menggunakan baut yang agak panjang ya. Sampai dia benar-benar merah. Kalau udah merah kita masukkan. Nah baut yang panjang ini akan menjadi tumpuan ya, yang bisa mengurangi kemungkinan terjadinya patah guys. Udah kering. Nah, bisa ini yang jadi tumpuannya. Lanjut, jika penghubung antara sasis dan suspensi udah diperbaiki, kita lanjut proses pengeleman ya. Untuk proses pengelemannya juga sama seperti sebelumnya, menggunakan Terus kita teknik gabus ya. Nah ini gabusnya guys, udah ditempelin. masih banyak itu. Jika sudah dilem ya, ini sudah kering juga guys, sudah kuat. Lanjut kita pasang suspensinya. Habis itu kita baut guys ya. Nah kemudian kita siapkan baut yang panjang tadi yang udah kita buat guys. Kemudian kita bautkan ya. Nah ini nanti akan menjadi penumpu yang lebih kuat, karena di sini kita menggunakan baut yang lebih panjang guys. Sudah. Nah, ini yang penting ini. Nah, kayak sebelahnya udah. Kekuatannya nanti di sini nih. Yang kita tambal ini jadi kekuatan. Kalau dilihat dari sini kelihatan. Nah, ini kelihatan kekuatannya. Oke. Berhubung bagian bodinya udah kering, kita angkat dulu guys. Ini mau kita pasang ya. Untuk proses pemasangan ini kita pasang dulu bannya, keempat bannya kita pasang dulu, baru kita pasang bodinya. Lanjut kita masang bagian belakang ini. Ini masangnya cukup gampang ya, tinggal kita baut di bolongan itu.
Terus kita pasang di bagian samping kanan kirinya. Lanjut kita pasang pada bagian kabinnya ini guys. Untuk bagian kabinnya ini ada dua model pengunci. Yang di depan belakang ini menggunakan stekan, yang bagian bawah menggunakan baut. Nah ini guys. Lanjut kita pasang tempat lampunya. Sebelum itu kita pasang dulu lampunya ya. Nah ini sebelum kita baut, kabelnya kita selipkan dulu di bawah situ biar nggak mengganggu ya nanti waktu proses pembautan. Terus ini dimasukin. Terus Lanjut kita baut kanan dan kiri. Ini ada dua ini guys bautnya guys. Oke, bagian bodi udah terpasang semua. Kita lanjut dengan masang bagian perintilan-perintilan pada mobil ini. Mulai dari bagian pertama ini, wiper mobilnya kita pasang dulu. Sini ini ada saringan knalpot ya. Nah, yang terakhir ini spion guys. Kita pasang baterai dan kita coba apakah ini masih bisa jalan atau enggak ya. Dan ini adalah hasil setelah direstorasi. Ternyata pas dicoba itu mobil remake ini masih berfungsi dengan baik guys ya. Nah ini kita coba guys. Berarti komponen listriknya nggak ada yang bermasalah ya. Cuman yang rusak tadi itu aja, yang patah-patah itu tadi. Nah ini kita mau coba kekuatan lemnya. Ini kita jatuh-jatuhin ya. Oke, setelah dites jatuh-jatuhan kita lihat lem-lemanya masih kuat, nggak ada yang ini juga nggak patah. Setelah dites ternyata lem-lemannya masih aman ya, nggak ada yang patah guys. Oke. Nah mungkin segitu dulu aja video kita kali ini. Jangan lupa like dan subscribe. Mohon maaf jika ada salah kata, dan jika kalian ada saran dan masukan bisa langsung tulis saja di kolom komentar guys. Sekian dari kami, terima kasih.